Kematian. Menurutmu, apa itu kematian? Apa yang terjadi saat itu tiba? Ataukah kita hilang begitu saja, pergi ke alam lain? Atau tetap di sini, menunggu akhir dunia? Aku Tali, seorang perawat. Aku bekerja di bagian anak dan bayi. Aku sebenarnya ingin berhenti dari pekerjaan ini. Bukan karena tidak tahan dengan etos kerja atau karena tak puas dengan gajinya, tapi karena tangisan pilu yang selalu memenuhi telingaku. Ya, tangis pilu yang terdengar dari anak-anak yang tak pernah lagi didengar oleh orang tuanya. Aku mungkin sudah terbiasa dengan mata yang tak bisa membedakan mana yang bernafas dan yang tidak. Dan itu kadang membuatku mendapat masalah, seperti 2 hari yang lalu. Waktu itu, aku jaga sore. Ada banyak orang tua yang mengantar atau menunggu anak mereka. Memang, ini adalah ruang gawat darurat anak dengan berbagai tingkat kegawatan. Aku sedang duduk di meja pendaftaran. Ada beberapa orang yang akan mendaftar. Salah satunya adalah seorang wanita yang terlihat religius. Ia membawa 2 anak yang berusia 8 tahun dan 4 tahun. Aku berpikir bahwa anak yang didaftarkan adalah yang kecil karena anak itu terlihat sakit dan kakinya diberban. Ada lebam di beberapa tempat. Namun ternyata tidak. Justru anak yang besar yang akan ke dokter gigi. Mereka ingin memasang kawat gigi. Anak yang lebih kecil terus meminta digendong dan meminta permen yang selalu dimakan kakaknya. Namun tak ada respon dari sang ibu. Ibu minta permen kakak. Radit juga mau permen. Katanya menyebut namanya. Aku merasa iba. Namun tak ingin ikut campur. Namun saat sang ibu pergi ke toilet, aku menghampirinya. Kebetulan aku punya permen manis. Aku berlutut dan menyapanya menawarkan permen. Radit, mau permen? Dengan polos aku menyodorkan permen dengan tanganku. Yang kulihat adalah ia mengambilnya, tersenyum bahagia, lalu memakannya. Namun saat kualihkan perhatianku pada anak yang lebih besar, aku mendapat tatapan aneh darinya. Ketika ibunya kembali, si kakak langsung berbicara dengan lantang. Suster ini aneh, Mama. Dia kasih permen ke kursi kosong dan menyebut Radit. Radit kan udah dikubur di tanah. Aku tak tahu apakah anak ini polos atau jahat, namun sungguh tak terduga. Aku masih melihat anak yang lebih kecil itu masih memakan permen yang kuberikan. Aku sudah biasa dengan kejadian seperti ini. Namun yang tak terduga adalah reaksi sang ibu. Dengan mata merah, ia tiba-tiba menendang kursi yang diduduki anak pucat itu, membuat semua orang terkaget. Hai iblis, jangan meniru anakku. Dia sudah mati. Aku dengan heran menatap wanita itu. Mungkin ada yang percaya tidak ada orang mati menjadi hantu, dan jikapun ada, itu semuanya tiruan iblis, setan, dan jin. Tapi tidak seperti ini juga. Banyak orang akan menangis dan berdoa agar tak ada lagi yang menirunya. Berdoa agar mereka tenang. Tak ada yang seperti ini. Anak kecil itu tak mengerti kenapa dia diteriaki. Mama, kenapa? Radit salah apa lagi? Kata anak itu menutupi kepalanya. Anak itu mulai berubah. Yang tadinya hanya pucat, sekarang muncul lebam di wajahnya. Warna marah mengalir di sudut bibirnya. Yang aku melihatnya terdiam, tak bisa bergerak. Sementara wanita itu terus mengoceh tentang tidak mungkin manusia menjadi hantu. Dan jikapun ada, itu hanya tiruan untuk menyesatkan iman manusia. Apapun yang kau katakan, kau hanya peniru untuk menggoda iman manusia. Semua orang yang melihat hanya diam. Ocehannya terus berlanjut. Sementara hantu kecil itu
gemetaran ketakutan sambil memanggil-manggil ibunya. Bagiku, yang bisa mendengar keduanya, ini menyakitkan. Ini seperti kau menyangkal anak sendiri. Bagaimana perasaan anak itu? Bagaimana perasaanmu jika kamu ditolak oleh orang yang kamu sayangi? Diteriaki bahwa kamu bukan kamu yang mereka kenal. Bahwa kamu iblis. Aku tak bayang apa jadinya perasaanku saat itu jika terjadi. Wanita itu akhirnya dibawa oleh satpam yang berjaga, diikuti anak yang lebih besar. Sedangkan anak kecil yang ternyata bukan manusia lagi, berniat mengikuti wanita itu, ditahan oleh seorang pria parubaya. Nak, jangan mengikuti ibumu lagi. Dia sudah berbeda denganmu. Kamu bisa menunggu ibumu bersama yang lain. Ikut paman. Pria itu dengan lembut mengajak anak itu. Tunggu, bersuaraku. Aku pernah mendengar ada makhluk-makhluk yang memperbudak makhluk lain. Atau bahkan digunakan ukun. Aku takut pria ini makhluk yang seperti itu atau dukun. Halo manusia, tidak perlu khawatir. Anak-anak memang terikat pada dunia fana karena mereka masih ingin bermain dan disayangi. Tapi manusia seringkali menolak anak-anak seperti ini. Masih lebih baik jika mereka berdoa untuk anak-anak ini. Namun ada juga yang seperti tadi dan tidak baik untuk keduanya. Bersama menyakitkan. Makhluk itu tersenyum kepadaku. Namun matanya dingin. Aku hanya mengangguk. Tak bisa ikut campur lagi. Karena sudah berbeda.